ketemu lagi di Ibadah Joel Ministry bareng Kak Kesha, Kak Iko, dan Kak Ulfi. Oke, hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman dan kita menyembah Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Kau berikan untuk setiap kami Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan di rumah kami masing-masing untuk beribadah Joel Ministry Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik yang ada di rumah semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita mau nyanyi yang terbaik buat Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung perahu di sungai. Ku selam dalam samudra. Ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung perahu di sungai. Ku selam dalam samudra. Ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau sama-sama kita sembah Tuhan, sama-sama berikan posisi yang paling baik, kita sembah Tuhan sungguh-sungguh hari ini. Sing with me, how great
dunia ini Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan, buat semua yang Kau sudah ciptakan buat hidup kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan, kami naikkan Tuhan. Mari adik-adik katakan Hosana. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online Joel Ministry. Sekarang Kak Ruth akan ajak adik-adik untuk belajar tentang penciptaan dunia. Ayatnya ada di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kita mulai ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Dipisahkannyalah terang dan gelap. Terang dinamai siang, gelap dinamai malam. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah bumi. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan bintang-bintang, bulan, matahari, dan benda-benda langit lainnya, berfungsi untuk menerangi dunia. Matahari untuk menerangi di siang hari, bulan dan bintang untuk menerangi di malam hari. Juga ada planet-planet dan masih banyak benda-benda angkasa yang lain. Hari ke-5, Tuhan menciptakan ikan dan burung, binatang yang terbang di udara dan di bawah air. Semuanya Tuhan ciptakan. Hari ke-6, di hari ke-6 Tuhan melengkapi semuanya, menciptakan binatang di darat dan juga menciptakan kita manusia. Cara Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan cara Tuhan menciptakan alam semesta loh adik-adik. Pengen tahu? Mari kita lihat. Tuhan menciptakan manusia awalnya dengan mengambil debu dan tanah, membentuknya dengan tangannya, membuat terbentuk menjadi manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Wah, keren ya adik-adik ya. Ternyata kita spesial loh. Ada ayatnya ternyata. Yuk kita sama-sama buka di Kejadian 1 ayat 27. Adik-adik buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Kak Ruth bacain ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pertama-tama Tuhan itu menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Kalau yang dinamakan serupa itu berarti kita mirip sama Tuhan sendiri, serupa dengan gambarnya. Itu berarti kita diciptakan dengan ajaib, serupa dengan Tuhan. Ada karakter Kristus, ada karakter Tuhan yang sudah tercipta di dalam diri kita dari semenjak awal Tuhan ciptakan kita. Selain itu, nah, ini jadilah manusia. Setelah diciptakan seturut dan serupa dengan gambarnya, Tuhan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia sehingga manusia itu menjadi hidup. Ada nafas kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Betapa istimewanya manusia, betapa istimewanya setiap kita. Ajaib saat pertama kali Tuhan ciptakan manusia. Tidak ada ciptaan lain di semesta yang diberi nafas hidup Allah sendiri. Hanya kepada manusia dikatakan dihembuskan nafas hidup. Kita buka lagi ayatnya di Kejadian 2 ayat 7. Di situ dikatakan, Karut bacakan ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika ayat itu mengatakan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Yang namanya membentuk berarti ada campur tangan Tuhan. Yang namanya membentuk tidak hanya dengan perkataan atau hanya dengan mulut. Tetapi Allah sendiri membentuk manusia dari debu dan tanah. Itu artinya ada campur tangan Tuhan sendiri di saat Tuhan menciptakan kita. Yang pertama diciptakan seturut dengan gambarnya, serupa dengan Allah. Yang kedua dibentuk sendiri dengan tangan Tuhan. Yang ketiga, Allah sendiri menghembuskan nafas hidup kepada kita manusia. Kak Ruth ingin ajak adik-adik mulai melihat diri kita itu adalah istimewa. Diri kita adalah ciptaan yang luar biasa. Jangan pernah anggap adik-adik, aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa, aku jelek. No, salah. Karena firman-Nya berkata, kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Dan Tuhan sudah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidup kita. Tidak peduli adik-adik itu dilahirkan di keluarga yang seperti apa, di lingkungan yang seperti apa. Tetapi perlu adik-adik ketahui, adik-adik adalah ciptaan yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Buat hidup adik-adik benar-benar menjadi serupa dengan Allah. Benar-benar menjadi segambar dengan Allah. Mempunyai karakter ilahi. Mempunyai karakter Kristus yang terpancar dalam kehidupan adik-adik. Berbedalah dengan dunia. Jika dunia sekeliling adik-adik jahat, maka kita yang diciptakan dan dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri harus berbeda dengan dunia. Harus memancarkan kebaikan dan memancarkan kasih Kristus. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari. Biar orang lain melihat bahwa ada Allah yang menciptakan kita dengan istimewa. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur buat setiap penciptaan kita yang luar biasa. Ajaib saat Tuhan menciptakan kita, ajaib caranya menciptakan manusia. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau Allah menciptakan kami begitu detail. Engkau Allah menciptakan kami dengan sangat berharga Tuhan.
Kami percaya Yesus, hidup kami masing-masing punya destiny. Setiap anak-anak diciptakan, Engkau pasti punya maksud dan tujuan. Bawa setiap anak-anak Tuhan, bawa setiap kami untuk berjalan bersama Engkau, mencapai Tuhan, destiny yang Engkau tetapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman tentang Hari Penciptaan. Nah, adik-adik untuk mengingat lagi, Kak Lut akan ajak adik-adik untuk bikin mini book. Adik-adik bisa bikin sendiri untuk mengingatkan firman-Nya tentang Hari Penciptaan. Nah, ini isinya dari hari pertama sampai hari ke-6 adik-adik. Jadi adik-adik tidak usah takut akan lupa, karena adik-adik bisa bikin ini sendiri di rumah. Dan untuk mengingatkan, dibuka-buka lagi, minta mama, papa dampingi untuk membuat. Kak Lut ajak adik-adik untuk melihat cara pembuatannya ya. Pertama, adik-adik siapin dulu kertas HVS, kertas putih polos ya, ukurannya A4. Terus siapin juga yang akan diwarnai dan dipotong. Jangan lupa juga siapin gunting, lem, terus pensil warna. Boleh pakai cat air, boleh pakai krayon, boleh, terserah. Pakai spidol boleh juga. Adik-adik punyanya apa di rumah? Oke, kita mulai ya. Pertama, bikin bukunya dulu, bikin mini bukunya dulu. Nah, kertasnya dilipat jadi 2. Pastikan sisi yang satu dengan yang lain berkumpul ya, bertemu dan rapi. Tidak boleh miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, pastikan dilipat menjadi 2 dan ada bekas lipatannya. Sudah? Terus dibuka, kemudian dilipat lagi. Caranya biar bagian bawah dulu. Nah, dipaskan di tengah bekas lipatannya. Kita lipat lagi, yang satu dilipat lagi, ketemu di tengah-tengah pada bagian bekas lipatan. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah bisa pinter semua. Kita lipat lagi. Nah, jadinya seperti ini, supaya bekas lipatannya bisa terlihat. Sudah? Jadi pinter ya. Jadi ada 4 bagian seperti ini. Setelah itu kembali dilipat lagi, memanjang melipatnya. Pertemukan lagi 2 sisi memanjang. Pastikan tidak miring kanan miring kiri ya. Buat batas lipatan lagi seperti ini. Nah, ini ada batas lipatan. Terus dibuka lagi, kita lipat memendek seperti ini. Sudah? Kemudian kita mulai gunting bagian tengahnya. Hanya bagian tengah ya, jangan sampai ujung. Oke? Yuk, kita gunting bagian tengahnya. Hati-hati, kita tolong mama, papa bantuin gunting kalau adik-adik belum bisa gunting sendiri. Nah, jadinya seperti ini. Sudah? Dibuka jadinya seperti ini. Ada lubangnya loh. Nih, tengahnya berlubang. Sudah jadi. Nah, kemudian dilipat, memanjang lagi, terus dibikin seperti ini. Kemudian kita pertemukan lagi 2 sisinya seperti ini. Nah, dilipat lagi jadi kecil, jadi dia mini booknya. Ini bisa dibuka. Tuh. Nanti tinggal ditempel, ditulis yang di depan. Nah, Hari Penciptaan Alam Semesta.
gambarnya. Diwarnai dulu ya. Warnanya apa, Kak? Terserah adik-adik sukanya warna apa. Mau angka satunya Kak Ruth nih, sukanya warna merah misalnya. Kak Ruth warnai angka 1 pakai warna merah. Nah, jangan lupa angka 1 tadi hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang dan gelap. Terang dan gelap ini ada garisnya. Pertemukan juga garisnya dengan warna merah. Cari gambar yang menunjukkan bahwa itu gambar terang dan gelap. Nah, seperti ini. Ketemu deh terang dan gelap. Lanjut, hari kedua mau diwarnai apa ya? Nah, kita pakai warna biru. Nah, tadi hari kedua, adik-adik masih ingat menciptakan apa di hari kedua? Cakrawala. Begitu, diwarnai garisnya juga dicari sampai ketemu gambar cakrawala. Yuk, kita cari yang nomor 2. Sampai ketemu gambar cakrawala di mana ya? Jauh. Nah, ketemu. Sudah selesai. Semua diwarnai sampai hari ke-6. Jadinya seperti ini. Tada! Bagus bukan? Nah, untuk mengisi di mini booknya, mari kita potong-potong. Dari mulai angkanya dulu. Nanti setelah semua dipotong, angka dan gambar di bawah, setelah itu ditempel di mini booknya. Yuk, kita mulai gunting. Kita papa mama bantuin ya. Kita gunting dulu. Nomor 1 digunting dulu. Semua digunting sampai selesai. Nah, seperti ini. Jadi, yang terang dan gelap juga digunting. Yang nomor 1. Digunting semua. Nah, jadinya ini terang dan gelap digunting. Semua digunting dan di sini Kak Ruth sudah selesai menggunting semuanya. Kita tinggal tempelin di bukunya. Oke, singkirin dulu guntingnya biar tidak mengganggu. Kita tempelin. Yang di sini untuk cover ya, jangan ditempel, tetapi menempelnya dari bagian dalam. Kita tempel dari hari pertama. Yuk, dicari dulu angka 1 mana. Ditempel. Hari pertama dengan menciptakan terang dan gelap. Kita tempel hari pertama. Kita cari terang dan gelap. Nah, kita tempel lagi di bawahnya angka 1. Oke. Terang dan gelap diciptakan di hari pertama. Nah, jadinya seperti ini. Bagus juga? Terus lanjut lagi hari kedua. Hari kedua tadi menciptakan cakrawala. Aku mau tempel agak miring sedikit biar cantik. Nah, ini cakrawala. Hari kedua diciptakan cakrawala. Nah, udah mulai cantik bukunya. Lanjut terus sampai semua tertempel. Sampai hari yang ke-6. Dilanjutkan semuanya sampai jadi seperti ini. Ya, ini covernya terserah. Adik-adik mau bikin dengan tulisan sendiri, mau dibantu papa, mama, bikinin tulisan yang bagus mah. Terus digambar. Mau digambar bulan, bintang, matahari, tumbuhan, bunga, terserah adik-adik. Ya, kesukaan adik-adik apa? Hari pertama bisa ditulisin untuk mengingat hari pertama menciptakan terang dan
hari penciptaannya. Ini hari keempat. Nah, hari kelima sampai terakhir hari ke-6. Nah, setelah hari ke-7, Tuhan melihat bahwa semuanya sungguh teramat baik. Nah, Kak Ruth harap dengan adanya mini book ini, adik-adik bisa mengingat semua hari tentang penciptaan alam semesta. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih adik-adik sudah menonton Joel Ministry Online Service. Jangan lupa like, subscribe, and share kepada adik-adik yang belum sempat menonton. Sampai jumpa minggu depan. Bye. See you. God bless you.